Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Haikal Mazhur Dipohan. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Fisika semester 5. Saya selaku ketua himpunan mahasiswa program studi fisika periode 2022. Kenapa memilih fisika? Karena fisika itu kan terkenal ilmu yang sulit banget, terutama di SMA, karena yang dihitung udah nggak rumus, udah nggak angka lagi, rumus. Tapi kenapa jadi pengen tuh karena ya nggak bisa, jadi pengen bisa. Dan kenapa memilih yang di UIN? Karena di UIN tersendiri tuh fisikanya udah unggul, dan ada salah satu penjurusan yang saya sukai di fisika yaitu instrumentasi. FYI itu di fisika ada 4 peminatan, ada material, geofisika dan instrumentasi, di mana empat-empatnya ini udah terkenal lah di lingkupan fisika, terutama pada umumnya. Tapi saya memilih instrumentasi karena itu adalah fisika yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bergabung di HMJ? Karena saya adalah orang yang nggak bisa maksudnya nggak bisa kuliah itu sekedar belajar lalu pulang nggak ngapa-ngapain, dan karena latar belakang di SMA juga udah pernah di OSIS, jadinya ingin rasanya dan merasa kapasitas diri ini cukuplah untuk memberikan sesuatu ke himpunan mahasiswa, terutama yang di lingkup jurusan atau program studi. Saya bergabung di HMJ itu pertama kali itu Januari 2021. Saat itu saya masih menjadi anggota Departemen Minat dan Bakat. Itu departemen di mana kita mewadahi minat dan bakat mahasiswa tuh di bidang selain akademik non akademik seperti seni, olahraga, musik dan lain-lain. Dan sampai sekarang ini udah di tahun kedua saya bergabung, dan alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai pengurus utama yaitu ketua himpunan. Kalau ngomongin kegiatan ya banyak banget, mungkin nggak bisa semua disebutin, tapi di HMPS tersendiri itu ada 5 departemen yang hubungannya tuh linear lah, kayak riset dan teknologi itu tentang akademik. Itu tuh kegiatannya seperti webinar, sharing session, terus ada pelatihan bidang minat, dan ada kayak sharing tentang skripsi dan kuliah praktek. Kalau misalnya minat dan bakat itu ada olahraga rutinan, sparring sama universitas lain, dan menjalin kayak kelas desain, kelas seni, kelas musik. Terus kalau ada hubungan masyarakat itu berhubungan dengan masyarakat, ada challenge fisika, gerakan fisika mengajar, bakti sosial. Terus ada kewirausahaan, itu tuh dana usaha, jualan. Biasanya tuh kita buka kantin internal buat mahasiswa fisika. Terus ada juga sharing session tentang bisnis alumni. Terus kalau yang terakhir tuh ada departemen media, itu ya kayak dia tuh itu jadi pusat informasi di seluruh kegiatan fisika tuh, mau tentang kontak person, kontak dosen, kontak kakak tingkat, itu semuanya ada di media. Kalau perbedaan ya, mungkin perbedaan akan terlihat tidak secara akademis ya. Kalau dari akademis sebenarnya sama saja, tergantung gimana orangnya menyikapi, apakah dia bisa membagi waktu antara organisasi dan tidak. Tapi kalau untuk mahasiswa yang mungkin tidak ikut organisasi itu, saya rasa tuh dia akan kesulitan untuk berbaur, kesulitan mendapat relasi. Apalagi di zaman sekarang ini kan relasi itu penting banget, terutama gimana cara kita bersosial kepada orang, gimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan. Mungkin pembedanya ya nanti mahasiswa yang tidak belajar berorganisasi itu sedikit kesulitan pada hal itu, tapi untuk secara akademisi mungkin sama aja. Peran. Mungkin kita bicara soal peran ke prodi itu sendiri ya. Himpunan selain mewadahi kegiatan mahasiswa, itu juga membantu untuk akreditasi prodi, di mana prodi tentu saja membutuhkan kegiatan mahasiswanya yang untuk menunjang untuk mencari akreditasi. Tapi kalau untuk masyarakat itu balik lagi kayak ada dana sosial, bakti sosial, terus gerakan mengajar. Tentu saja outputnya itu tentu saja ke masyarakat, karena kan juga mahasiswa itu memiliki 3 peranan penting sebagai agent of change, agent of social control, dan iron stop. Jadi tentu saja 3 fungsi ini kan dilekatkan ke dalam program-program yang ada di HMPS. Jadi tentu saja walaupun kegiatannya mungkin terjadi di dalam internal saja, tapi tetap saja itu pasti berdampak untuk masyarakat, mau di dalam kampus ataupun di luar kampus. Oke, mahasiswa apatis dan hedonis. Menurut saya itu kembali ke pilihan masing-masing mahasiswa ya, seperti yang udah dijawab sebelumnya. Mungkin itu adalah pilihan dan kepribadian diri orang masing-masing. Tapi untuk mahasiswa yang apatis yang terlalu berlebihan itu seperti contohnya sebuah himpunan tuh mengadakan kegiatan tapi dia tuh cuek banget, bahkan untuk partisipasi aja nggak ikut. Itu tuh menurut saya nggak bagus banget lah. Gimana? Karena namanya juga mahasiswa ya, kita udah bukan siswa lagi, dan kita udah ada kata maha, dimana kita tuh harusnya bisa lebih menerima lah, responsif atas output yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa menerima output dari orang, nanti toh kebalikannya kita membuat sesuatu juga pasti diabaikan sama orang. Jadi ya kalau hedonis ya mungkin karena hedonis itu kan
hedon kan dalam pandangan orang beda-beda ya. Mungkin bagi orang yang seperti ini hedon itu seperti apa, tapi bagi dia yang hedon mungkin dia tidak merasa dirinya hedonis. Jadi itu balik lagi ke pilihan orang masing-masing sih. Baca, iya benar sih, mungkin karena sekarang juga zamannya serba online, bahkan buku pegangan referensi belajar aja tuh kebanyakan sekarang udah disuruh tuh malah bukan dicetak tapi di download PDF-nya aja. Tentu saja ini kan mengurangi minat baca, tapi menurut saya ya terkadang itu ilmu itu bukan hanya ada di dalam buku, benar. Ilmu itu kan ada di mana aja, tapi terkadang memang buku itu pemegangan kita terhadap buku itu jauh lebih beda lah. Maksudnya pola pikir orang yang sering membaca buku dengan orang yang mungkin membaca buku hanya sekedar dari PDF atau potongan-potongan screenshotan tentang materi itu pasti beda banget. Jadi untuk meningkatkan minat baca ya kita tuh mahasiswa tuh lebih sering baca-baca buku lah. Oke, kalau nggak suka baca buku, baca jurnal, paper review, atau baca sekedar kayak penelitian mahasiswa, itu kan juga udah masuknya udah ke literasi. Jadi menurut saya cara meningkatkannya tuh kita lebih sadar aja bahwa kita itu sebenarnya butuh sesuatu lebih dari buku, tidak hanya sekedar dari lingkungan sekitar. Untuk pesan kepada teman-teman yang masih mencari kampus atau masih menuju menjadi mahasiswa, menurut saya jangan pernah takut untuk menjadi mahasiswa, walaupun kita itu udah naik level dari SMA. Dan tentu saja mahasiswa ini berbeda dengan siswa, di mana pada saat menjadi siswa tuh kita masih belum dituntut untuk menjadi mandiri. Contohnya tugas masih diingetin, sedangkan mahasiswa tuh kita benar-benar bergerak atas diri kita sendiri, gak ada yang ngingetin deadline, gak ada yang ngingetin tugas. Terus untuk teman-teman yang mungkin bingung nyari jurusan, lebih baik pilihlah yang sesuai dengan kemauanmu, karena kalau terpaksa dan atau mengikuti kata-kata orang, ngikutin orang lain itu bakalan gak nyaman di tengah-tengah jalan. Karena sempat juga beberapa teman saya tuh di fisika tersendiri itu merasa dirinya salah jurusan, sehingga padahal dia pintar, sebenarnya dia pintar, tapi karena dia tidak suka dulu dengan apa yang dia jalanin, jadinya dia setengah-setengah hati dan akhirnya keluar. Jadi syarat pertama sih kalau memilih jurusan tuh yang penting suka dulu, baru kalau udah suka tuh ngejalaninnya pasti gak